Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Menkeu menyatakan keputusan itu sudah melalui pembahasan yang panjang. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI pada Rabu 13 November, Menkeu Sri Mulyani menyatakan penerapan PPN 12% tetap dijalankan sesuai mandat undang-undang. Ia mengatakan kenaikan PPN 12% dalam rangka menjaga kesehatan APBN. Penerapan tarif baru itu tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan tarif PPN dilakukan bertahap dari 10 menjadi 11% pada 2022 dan kemudian jadi 12% pada 2025. Sri Mulyani menegaskan agar kebijakan tersebut diimplementasikan dengan seksama termasuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Sumber solusi Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Saya rasa itu mungkin yang overview yang besar sekali yang saya ingin sampaikan. Ya. Sebelum ganti topik Bu, karena Ibu masih tadi soal pajak dan tax ratio, saya ingin penegasan nih Bu. Tax ratio 23% itu masih jadi acuan atau tidak Bu? Aspirasi kan tetap Bapak. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dianggap tax rasionya paling rendah di ASEAN, kan itu bukan sesuatu yang membanggakan kita Pak.